Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Apakah hadir semua? Hadir. Hadir semua, kita cek dulu ya. Agustina, Juliana. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang kunci determinasi dan kladogram. Nah, sebelum belajar, tolong perhatikan gambar di depan. Nah, gambar yang pertama gambar apa? Gambar yang pertama? Daun. Gambar yang ingin Ibu tunjukkan adalah yang gambar pertama itu adalah kelompok tumbuhan paku. Nah, tahu nggak namanya apa? Nggak tahu. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar cara mengetahui nama suatu makhluk hidup. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kunci determinasi dan kladogram. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui, menganalisis pengertian kunci determinasi, mengetahui kaidah dalam kunci determinasi, kemudian menyajikan kladogram hewan dan tumbuhan dengan benar. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, sekarang mari bentuk kelompok seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Baik, sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, kalian mengamati video yang Ibu tampilkan ya. Tolong videonya diamati dulu sebelum kita masuk ke materi. Nah, setelah mengamati video, apa ada pertanyaan dari video tadi? Silakan. Ya. Apa itu kunci determinasi? Apa itu kunci determinasi? Kladogram bagaimana menyusun kunci determinasi itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan perhatikan ke depan. Itu menyajikan sebuah peta konsep. Nah, peta konsep sistem makhluk hidup, sistem klasifikasi makhluk hidup. Di pertemuan pertama kita udah belajar apa itu klasifikasi. Nah, di pertemuan kedua kemarin kita udah belajar bagaimana belajar tentang sistem tata nama. Kuncinya adalah yang kita pelajari dalam bab sistem klasifikasi adalah kunci determinasi dan kladogram. Membuat kunci determinasi. Yang pertama dulu dibuat dulu ciri-ciri dari hewan yang diamati. Nah, yang pertama ini contoh untuk kunci determinasi hewan. Nah, satu, dia harus ditulis 1A, 1B. Jadi kita harus buat dulu dua ciri. Satu diterima, satu ditolak. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk menyusun sebuah kunci determinasi? Yang pertama, kunci harus dicocok, terdiri dari dua ciri yang berlawanan. Nah, tadi dalam pembuatan kunci determinasi ada penulisan nomor 1, kemudian A, kemudian B, seterusnya 2 juga. Tetap itu harus ada 2. Yang satu kita buat cirinya, yang satu kita buat bukan cirinya. Kemudian pengertian kladogram atau kladistik dendrogram adalah pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan makhluk hidup. Jadi baik, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya seperti biasa. Nanti di lembar kerja ada urutan langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi untuk kelompok 1 itu tugasnya adalah membuat kunci determinasi untuk hewan. Untuk kelompok 2 itu membuat kunci determinasi untuk tumbuhan. Sedangkan untuk kelompok 3 itu yang dibuat adalah sebuah kladogram. Nah, langkah kerjanya
apa. Nah, kemudian di bawahnya Ibu sudah menyusun kunci determinasi dengan ciri-ciri yang masih Ibu kosongkan. Ya, ciri-cirinya ada yang Ibu kosongkan. Tugas kalian mengamati tumbuhan atau hewan di atasnya untuk kelompok 1 dan 2. Jadi isikan ciri-ciri yang kosong ke dalam kunci determinasi yang sudah Ibu buat di lembar kerja. Kemudian kalau udah siap, kalian tempelkan di karton. Di karton nanti tuliskan kunci determinasi, tempel gambarnya, kemudian tuliskan kunci determinasinya. Setelah kalian tempel, nanti kita akan menempelnya di dinding. Kalau udah siap, kita tempel di belakang. Kita tempel di belakang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 juga Ibu bagikan sticky note. Nanti kalian akan berkunjung ke kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan dari hasil proyek yang sudah dibuat, yang sudah dipamerkan. Seperti pameran. Bisa? Nih. Ini kan tumbuhan padi. 1A tumbuhan tidak berpenghulu. Berarti yang 1B tumbuhan berpenghulu. Masih di sini berpenghulu. 1 habitat di tempat lembab. Ini kan dia masuk mana ini? Kalau padi berpenghulu atau tidak? Ada silem dan peluangnya. Kalau di padi ada nggak? Ada. Ada. Minggu kambing, kembang liat dengan spora. Ya, kalau padi kira-kira berkembang biak dengan apa? Dengan biji atau dengan spora? Dengan biji. Jadi proyek kita hari ini adalah membuat hasil kerja di LKPD dibuat di karton. Nah, itu harus selesai hari ini. Jadi jangan main-main, buat terus. Bagi-bagi tugas. Ini kan sticky note. Nanti waktu setelah hasil proyek dari kawan kalian ditempel, nanti kalian tempelkan sticky note ini untuk memberi pertanyaan dan menanggapi hasil karya kawan. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Sudah siap? Ya. Kalau udah siap, silakan kelompok 1 tempelkan di ujung sana. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di ujung sini. Baik. Kelompok 1 sudah menempelkan hasilnya, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Gak apa-apa, mereng-mereng dikit ya. Asal jangan orangnya yang mereng. Jadi sekarang setelah menempelkan, jadi masing-masing kelompok itu akan mengunjungi hasil karya dari kelompok lain. Nah, kalian menuliskan pertanyaan dan menempelkan di hasil kerja proyek teman kalian. Dan juga sama tanggapannya. Pertanyaan sama tanggapan hasil kerja teman kalian. Gimana? Apa? Kalau udah selesai, akan kembali ke kelompok masing-masing. Udah siap ditempel semuanya. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah. Nah, sekarang silakan presentasikan hasil kerja dari proyek kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas kladogram. Antara cicak merpati memiliki pembuahan eksternal, merpati orangutan memiliki suhu tubuh tetap. Antara ikan mas, kata cicak merpati orangutan memiliki kesamaan yaitu sama-sama vertebrata. Pertanyaan yang kami dapat dari kelompok ini adalah bagaimana penyusunan kladogram? Jawabannya, pertama, menentukan ciri-ciri organisme yang akan dibuat. Lalu, membuatnya dalam bentuk bagan seperti ini ataupun diagram kladogram. Dan tanggapan kami dapatkan, pertama, perfect. Kedua, sangat bagus, keren sekali. 3, sangat bagus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian sudah presentasi dengan bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang coba perhatikan hasil proyek dari kelompok 1. Mereka membahas tentang kunci determinasi
Kesimpulan yang dapat kami simpulkan, akhirnya kami mengetahui bagaimana menuliskan kunci determinasi tumbuhan atau konteks hewan, dan kami mengetahui bagaimana cara membuat diagram kladogram. Ya, terima kasih kepada Usid. Itu kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Kita sudah bisa membuat kunci determinasi tumbuhan, kita bisa buat kunci determinasi hewan, dan kita bisa membuat satu bagan kladogram. Nah, karena kalian hari ini bekerja dengan baik, kerjasamanya juga baik, jadi ibu punya hadiah. Ya, ibu punya hadiah untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Jadi karena kalian hari ini sudah bekerja dengan baik, hasil kerjasamanya juga baik sekali, membuat proyek baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kerjasamanya sudah sangat baik hari ini ya. Jadi ibu punya hadiah. Ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita akan ikuti evaluasi. Silakan duduk menurut tempat duduk masing-masing. Kita mengambil kesimpulan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah evaluasi. Ya, jadi silakan keluarkan bukunya. Silakan menjawab soal yang ibu tampilkan di depan. Kalau evaluasinya udah benar semua, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibilang tercapai. Soal nomor 1 tadi tentang kunci determinasi, soal nomor 2 tentang manfaat kladogram. Silakan dijawab. Untuk soal evaluasi, untuk nomor 1 itu tentang contoh kunci determinasi. Kemudian ibu tanya apakah sudah sesuai? Nah, di contoh tadi itu sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai, sudah mengikuti aturan dalam penyusunan kunci determinasi. Nah, sekarang apa manfaat pembelajaran hari ini? Manfaatnya kita bisa mengetahui Kita bisa mengetahui kunci determinasi dari hewan dan tumbuhan. Kita bisa mengetahui cara menyusun kladogram. Nah, apa refleksi kita hari ini? Dengan mempelajari kunci determinasi, dengan mempelajari kladogram, kita semakin tahu banyak tentang makhluk hidup. Nah, dengan semakin banyak kita tahu tentang makhluk hidup, tentu kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita akan bersyukur kita diciptakan sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang lebih dibanding hewan. Dan semoga dengan pembelajaran biologi hari ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan mendekatkan diri dengan Allah. Nah, jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu kalian akan mempelajari tentang virus. Ya, jadi tolong dibaca-baca bahannya, bukunya dibaca tentang virus. Jadi supaya nanti pembelajaran waktu virus sudah nyambung. Ya. Nah, terakhir jangan lupa tersenyum bahagia karena senyummu adalah sedekah untuk saudaramu. Tapi jangan juga senyum sepanjang jalan. Ya.